Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Anak-anak yang solih dan solihah, jumpa kembali dengan Bu Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Namun sebelumnya, mari anak-anak kita berdoa belajar dahulu, disambung dengan murojaah. Jangan lupa ciptakan sikap yang tenang, fokus, dan hikmah. Yo, sikap berdoanya ya, semua tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Nah, semuanya sudah siap? Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, selanjutnya kita akan murojaah 3 surah dahulu ya. Dari surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Semuanya sudah hafal? Ya, mari kita baca bersama-sama. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lagi, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tasdiq. Shadaqallahul azim. Anak-anak yang solih dan hebat, setelah kemarin kita belajar huruf hijaiyah yang terpisah, kali ini kita akan belajar huruf hijaiyah yang bersambung seperti dalam surah Al-Fatihah. Kemudian harapannya Bu Guru, setelah kita belajar surah Al-Fatihah ini, anak-anak bisa mengenali surah Al-Fatihah, baik artinya, isi kandungannya, dan juga kalian juga harus bisa melafalkan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Anak-anak yang hebat, sudah ya. Kalian sudah siap semuanya bukunya? Ya anak-anak, disimak ya. Pelajaran yang kedua tentang surah Al-Fatihah. Ya, salam. Sebelum anak-anak melakukan sesuatu, anak-anak harus mengucapkan basmalah ya. Jadi ingat-ingat, setiap anak-anak akan melakukan sesuatu itu harus membaca basmalah. Bagaimana bunyi basmalah itu, Bu Guru? Ingat-ingat ya. Kalimat basmalah itu adalah bunyi ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Siapa yang sudah tahu? Nanti Bu Guru tanya ya. Sekarang Bu Zuma kasih tahu dahulu. Bunyi basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca ketika anak-anak akan melakukan sesuatu. Ketika anak-anak nanti sudah selesai melakukan sesuatu, maka anak-anak harus membaca hamdalah. Bagaimana bunyinya, Bu Guru? Nah, surah Al-Fatihah yang kedua, yaitu ayat kedua, itulah bunyi hamdalah. Kita lafalkan bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba kita melafalkan surah Al-Fatihah bersama-sama. Dari ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang perlu digarisbawahi,
ketika anak-anak membaca basmalah, itu lafal Allahnya harus ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan diseret-seret. Ya. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Nah, ayat kelima ya, ingat-ingat bunyinya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, biasanya yang salah di ekornya ini. Hurufnya nun, bukan mim, tapi nasta'in. Ya, perhatikan ya. Ulangi lagi ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, begitu. Kemudian ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan ketuker ya ekornya ya. Huruf terakhir ayat kelima dan 6. Kalau ke-6 pakainya mim. Ya. Lagi diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, begitu. Lanjut ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang sering terjadi kesalahan ketika membunyikan an'amta. Ya. Jadi yang disukun atau yang dibaca mati itu nun dulu, baru mim. An'amta. Tirukan bersama di rumah. An'amta. Ya, itu ya, diulangi lagi yuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Selanjutnya, Bu Zuma kenalkan arti. Ya gitu. Ya. Coba Bu Zuma pengen dengar anak-anak membaca surah Al-Fatihah. Siapa yang berani memberi contoh membaca? Mbak Afriliani. Ayo, coba bunyikan surah Al-Fatihah. Ya, ayo, ya gitu. Iya. Ya, coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin.
Nanti do-nya dipanjangin lagi ya. Walau do. Begitu ya. Sudah bagus ya. Tepuk tangan untuk Mbak Apriliani ya. Yang Putra, coba siapa yang berani ya? Mas Ahmad. Ya. Coba dibaca surah Al-Fatihah. Ayo yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sudah hampir mumtaz ya. Cuma tadi ada yang sedikit kurang jelas. Tadi nasta'in atau nasta'im. Ya, itu ya. Ya benar nasta'in. Begitu. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya yaitu artinya surah Al-Fatihah. Nah, siapa yang sudah hafal arti basmalah? Pasti sudah ya. Yaitu yang pertama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita artikan yang ayat kedua. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, itu adalah arti ayat yang kedua. Berbunyi bagaimana kayak ayat yang kedua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang ayat ketiga ya. Artinya Ar-Rahmanir-Rahim. Yaitu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Arti yang keempat, surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ya. Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi nanti ketika disuruh untuk menerjemahkan ayat 1, ayat 2, atau ayat 3, anak-anak sudah bisa. Nah, lanjutnya, kemudian kita akan mengenali isi kandungan dari surah Al-Fatihah. Nama surah Al-Fatihah diambil dari kata Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Ya, diingat-ingat. Surah Al-Fatihah termasuk surah pertama
Ingat-ingat, surah keberapa? Pertama dalam Al-Qur'an. Kemudian surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Tadi sudah dibaca bersama-sama ya. Kemudian surah Al-Fatihah termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, sekarang selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan surah Makkiyah itu, Bu Guru? Selanjutnya yaitu surah yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ingat-ingat ya, termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran. Jadi ada 3 sebutannya surah Al-Fatihah itu, anak-anak. Yang pertama disebut juga dengan Ummul Quran. Ya. Lah, Ummul Quran itu artinya adalah induk Al-Quran. Nah, sudah dapat satu ya. Sebutannya surah Al-Fatihah, Ummul Quran, artinya induk Quran, induk Al-Quran. Yang kedua sebutannya adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya induk kitab. Kenapa disebut induk kitab? Ya, karena ketika kita membuka Al-Quran, yang pertama adalah Al-Fatihah. Jadi Al-Quran itu yang pertama adalah urutannya surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, surah Al-Fatihah disebut juga As-Sab'ul Mathani. Ayo diucapkan bersama-sama. As-Sab'ul Mathani. Yo, jangan keliru ya. As-Sab'ul Mathani. Nah, As-Sab'ul Mathani artinya yaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Kenapa Bu Guru kok disebut dengan As-Sab'ul Mathani atau 7 ayat yang berulang-ulang? Ada yang tanya begitu tidak? Nah, Ibu Zuma kasih tahu dahulu. Yaitu karena surah Al-Fatihah itu sering diulang-ulang ketika kita dalam sholat, ketika kita berdoa seperti tadi. Nah, jadi surah Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Lanjut, itu surah Al-Fatihah itu juga harus wajib dibaca dalam sholat. Nah, karena menjadi rukunnya sholat. Yang kira-kira anak-anak yang sholih dan sholihah sehari 1 malam itu membaca surah Al-Fatihah berapa kali? Ketika dalam sholat fardu. Ayo dihitung rakaatnya. Jadi ada kurang lebih 17 kali ya. Kita gabungkan. Zuhur 4, Asar 4, terus Maghrib 3. Kemudian apa? Ya, siapa? Habis Maghrib sholat apa? Isya 4, kemudian subuh 2. Berarti kurang lebih anak-anak membaca surah Al-Fatihah sehari 1 malam itu ada 17 kali. Nah, begitu. Nah, selanjutnya lagi untuk mengingat-ingat tentang surah Al-Fatihah ini, mari kita juga menjelaskan tentang ya, Al-Fatihah itu semua adalah nikmat bersumber dari Allah. Nah, ya, ingat-ingat surah Al-Fatihah itu menjelaskan tentang yang pertama, semua nikmat bersumber dari Allah. Jadi tadi sudah diajarin Bu Zuma ya, ketika sesudah melakukan sesuatu, kita harus bersyukur. Caranya bagaimana? Membaca hamdalah, yaitu ayat 2 dari surah Al-Fatihah, ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua yaitu ilmu bersumber dari Allah semuanya ya. Kemudian yang ketiga
manusia harus menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada siapa? Ayo, kepada Allah. Yang keempat, menjelaskan hukum-hukum yaitu jalan menempuh hidayah. Kemudian menjelaskan tentang orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah seperti kita. Makanya harus selalu hamdalah, selalu bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian menjelaskan tentang orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, selanjutnya. Nah, untuk memudahkan anak-anak mengingat-ingat tentang surah Al-Fatihah, nah ini Bu Zuma mau kasih sesuatu ini, yuk. Kita nyanyikan bersama-sama tentang surah Al-Fatihah dengan nada balonku ada 5, ya. 1, 2, 3, siap semua ya. Sambil berdiri juga boleh anak-anak ya, biar semangat ya. 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 Semua berdiri juga ya. Dah. 1, 2, 3. Al-Fatihah surah pertama. Ayatnya ada 7. Diturunkan di kota Makkah. Disebut surah Makkiyah. Pembukaan artinya hai. Basmalah ayat pertama. Dibaca ketika sholat. Dilanjutkan surat-surat. Ayo bersama-sama yuk. Diulangi lagi yuk. 1, 2, 3. Sudah siap? Yuk. Coba. Mana? Ayo, siapa yang berani menyanyikan yuk? Ya Mbak Kaira yuk. Coba. Yang keras ya, sambil tangannya melambai-lambai boleh ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Ayo. Al-Fatihah surah pertama. Ayatnya ada 7. Diturunkan di kota Makkah. Disebut surah Makkiyah. Terus pembukaan artinya hai. Siapa yang sudah tahu? Yuk, lagi yuk. Pembukaan artinya hai. Terus yang keras suaranya. Ya. Basmalah ayat pertama. Dibaca ketika sholat. Dilanjutkan surat-surat. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Kaira. Coba yang satu lagi yo, yang Putra. Yang Putra Mas Raski ya, Mas Raski Ramadan itu yo. Coba yang keras yuk. 1, 2, 3. Sebentar dulu. Al-Fatihah surat pertama. Ayatnya ada 7. Diturunkan di kota Makkah. Disebut surah yang Makkiyah. Ya, 3 anak ya bersama-sama ya. Yuk. Pembukaan artinya hai. Basmalah ayat pertama. Dibaca ketika sholat. Dilanjutkan
Tepuk tangan untuk ketiga anak ya, Mas Lano dan Mas Raski, Mas El Nino ya. Masih. Udah ya. Untuk selanjutnya Bu Zuma mau mengasih pertanyaan ya. Siapa yang menyimak dari awal sampai akhir pembelajaran hari ini yang memperhatikan ya. Pertanyaan pertama. Nanti tunjuk jari ya yang bisa menjawab ya. Atau raise hand ya. Ya udah. Terus siapa yang berani dulu ngacung atau pertanyaan dulu ya. Langsung ya. Ya, pertanyaan dulu ya, pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama, ketika kita akan melakukan sesuatu, maka kita dianjurkan membaca. Ya, yang pertama. Banyak anak ya. Mas Abrizam, coba jawabannya apa, Mas? Ayo, dihidupkan dulu mic-nya ya. Basmalah. Good ya, 100 untuk Mas Abrizam. Lagi dong, lanjutkan. Basmalah punya seperti apa bunyinya? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, good ya. Tepuk tangan. Dapat bintang 5 ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Gantian nanti yang Putri ini ya. Ya. Surah Al-Fatihah kan disebut ada 3 sebutan. Nah, yang pertama itu Ummul Quran, yang kedua itu Ummul Kitab, yang ketiga itu As-Sab'ul Mathani. Nah, coba artikan As-Sab'ul Mathani itu artinya apa? Yo, siapa yang bisa? Yo. Oh, Mbak Jasmine, ayo apa? Yang berulang-ulang. Yang keras apa? 7 ayat yang berulang-ulang. Oh iya, good ya. Sudah? Masih pengen pertanyaan lagi tidak? Banyak ya. Padahal nggak ada door prize-nya ini loh ya. Semangat ya, tetap lanjutkan belajar di rumah ya. Kemudian jangan lupa selalu belajar melafalkan Al-Fatihahnya tadi, juga nanti diperhatikan untuk ayat artinya, juga mengenali isi kandungannya. Pesan Bu Zuma, anak yang solih adalah anak yang selalu giat mengaji dan juga selalu rajin sholat 5 waktu. Nah, ya, anak-anak yang soleh dan solihah, itu pesan Bu Zuma, selalu rajin mengaji dan selalu rajin sholat 5 waktu. Demikian penyampaian atau belajar pada pagi hari ini dengan Bu Guru. Semoga menjadikan ilmu anak-anak yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lambaikan tangan dulu ya. Ya. Dames. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Dadah.